anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kita semua tetap sehat kan? Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kita masih bisa menjalani aktivitas kita hari ini. Nah, kita masih ingat enggak ayat hafalan kita minggu lalu? Dan kita belajar tentang apa? Tentang berani. Nah, ayat hafalan kita, yuk ikutin Lese ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulahnya Tuhan ya, akulah yang menolong engkau. Nah, sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 13b. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Oleh sebab itu anak-anak, jangan kita takut sebab ada Tuhan yang menolong kita. Juga jangan kita takut untuk berkata-kata jujur, untuk melakukan kebenaran. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Gimana itu kejujuran? Yuk kita lihat dulu. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Masih ingat sama saya? Nama saya Kriwil. Nah, kemarin itu Kriwil kesini itu bawa boneka loh teman-teman. Tapi kemana ya? Ada yang lihat bonekanya Kriwil? Mona, kamu lihat bonekaku? Boneka apa toh Kriwil? Aku nggak lihat apa-apa, ada boneka di sini. Masa? Kamu bohong paling Mona. Aduh, untuk apa sih aku ini bohong? Anu Kriwil. Oh, bohong itu loh dosa. Hah? Teman-teman, ada yang lihat? Mona lo katanya nggak lihat bonekanya Kriwil. Lo Kriwil lo sudah sibuk mencari. Mana? Sama Mona? Iya. Loh, tadi Mona bilang nggak oi. Berarti dia bohong ya. Coba ya Kriwil lihat ya. Nah, Mona ya. Apa sih Kriwil ini? Apa sih? Ini lo bonekaku sendiri. Bukan Mona, itu bonekanya Kriwil. Kamu ngambil nggak bilang. Apa sih Kriwil ini? Bukan, ini bonekaku, ini bonekaku. Bukan, ini bonekanya Kriwil. Oh, bonekanya Kriwil ya teman-teman ya. Oh, Mona ini bohong. Nggak boleh bohong loh Mona. Tahu nggak? Tuhan itu nggak suka sama anak yang suka bohong. Jelas-jelas loh, ini loh bonekanya Kriwil loh teman-teman. Oh, apa sih Kriwil ini? Aku kan cuman pengen pinjam. Aku pengen main sama bonekanya Kriwil. Tapi Mona, Kriwil kasih tahu ya. Kan Mona bisa bilang, Kriwil pinjam bonekanya. Maaf Kriwil. Tahu nggak Mona? Ada cerita di dalam Alkitab tentang sebuah kejujuran. Tahu nggak teman-teman? Di Alkitab ada cerita tentang sebuah kejujuran. Nah, Mona, pengen tahu nggak ceritanya? Iya Kriwil, aku pengen tahu ceritanya tentang kejujuran. Siapa sih yang jujur? Saya rasa kok tidak ada yang jujur di dunia ini. Kamu nggak tahu. Ya teman-teman ya, ada namanya Bapak Ayub. Pernah dengar nggak Mona? Kalau ada di dalam Alkitab namanya Bapak Ayub. Kayaknya sih pernah dengar. Nah makanya dengerin baik-baik. Tahu nggak ceritanya? Atau cuma denger tak ya teman-teman ya. Nah teman-teman ceritanya tuh begini. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang bapak yang sangat saleh, sangat jujur. Gitu loh Mona. Iya. Terus gimana Kriwil ceritanya Kriwil? Aku penasaran banget loh. Nah gini teman-teman ya. Nah Bapak Ayub dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang paling saleh di zamannya.
dan paling jujur itu dipuji oleh Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan sedang berkumpul di surga, di sana juga ternyata ada si iblis. Nah, Tuhan tanya kepada si iblis ini begini, nah, iblis, dari mana saja kamu? Terus iblisnya bilang, oh Tuhan, aku habis berjalan-jalan berkeliling dunia. Oh ya, apakah kamu melihat hambaku Ayub yang paling setia dan paling baik, paling jujur? Paling itu Tuhan, kalau semua yang Tuhan kasih sama si Ayub itu Tuhan ambil, dia juga tidak akan sejujur yang Tuhan katakan. Itu katanya si iblis, teman-teman. Nah, begitu loh Mona. Nah, lanjutannya ya Mona ya, dengerin ya. Iya Kriwil, aku penasaran Kriwil. Nah, terus habis gitu, beneran teman-teman. Ya Tuhan bilang begini, karena Tuhan tahu Ayub itu sangat jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan berani untuk menguji si Ayub ini. Tuhan bilang, setan, ambil semua harta bendanya. Kalau kamu tidak percaya bahwa hambaku Ayub itu orang yang paling jujur. Nah, katanya setan apa? Katanya setan apa Mona? Apa ya? Paling setan takut. Enggak takut Mona. Ternyata si setan malah bilang, wah beneran akan aku ambil semua harta bendanya Ayub. Wah, terus bagaimana dong itu nasibnya Ayub Kriwil? Wah, terusin ceritanya. Nah, iblis bilang akan ku ambil semua hartanya. Ternyata tidak hanya hartanya, anak-anaknya juga loh Mona. Anak-anaknya juga. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Iblis tidak puas. Dia ambil seluruh kesehatannya si Bapak Ayub. Seluruh badannya penuh dengan borok loh Mona. Jijik deh pokoknya. Terus gimana nasibnya Bapak Ayub dong Kriwil? Nah makanya itu. Nah Mona tebak kira-kira Bapak Ayub masih setia sama Tuhan apa tidak dengan kondisi seperti itu? Hartanya habis, anaknya habis, kesehatannya habis, istrinya meninggalkan dia lagi tambah. Nah ternyata Mona, tahu nggak teman-teman? Ternyata Bapak Ayub tetap setia sama Tuhan. Dalam kondisi ketika kaya, dia tetap setia. Dia tetap menjadi orang yang paling baik, paling saleh. Makanya Tuhan memuji. Dan ketika semua hartanya, anaknya, istrinya meninggalkan dia, bahkan dia menjadi orang yang borokan sekalipun, ternyata Bapak Ayub tidak juga meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan sangat sayang sekali sama Bapak Ayub Mona. Nah, oleh sebab itu teman-teman, Mona, kamu tahu apa yang terjadi dengan hidupnya Bapak Ayub? Apa ya Kriwil kira-kira? Apa Bapak Ayub jatuh miskin selamanya? Enggak jatuh miskin selamanya ternyata teman-teman. Karena Tuhan tahu bahwa Bapak Ayub tetap setia dan dia tetap jujur di hadapan Tuhan. Baik waktu kaya ataupun waktu miskin. Tuhan mengembalikan semua yang sudah Tuhan ambil tadi itu, kekayaannya, anaknya, istrinya, ya, kesehatannya berlipat-lipat. Wah, banyak loh. Wah, bener Kak Kriwil. Jadi Bapak Ayub jadi tambah sukses lagi. Iya dong. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dia setia sama Tuhan dan dia tetap jujur. Betul Mona, pintar itu kuncinya. Bapak Ayub tetap setia dan jujur di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Makanya teman-teman, Tuhan sayang sama Ayub karena Ayub jujur, nggak kayak kamu Mona. Mana tadi bohong? Ya maafin aku Kriwil, aku mau diberkati seperti Ayub. Makanya jangan suka bohong, oke? Janji? Iya janji Kriwil, aku tidak akan berbohong lagi. Nah teman-teman, ya nggak boleh berbohong ya. Untuk hal yang kecil saja juga nggak boleh berbohong. Lebih baik ngomong apa adanya, jujur. Tuhan sayang sama anak yang jujur. Tuhan memberkati anak yang suka ngomong jujur. Nah begitu loh Mona. Nah oke, kita baikan ya Mona ya.
besok nggak boleh lagi ya berbohong ya. Oke, Kriwil, aku janji. Nah, teman-teman gimana? Teman-teman mau janji? Teman-teman nggak suka berbohong lagi ya? Nggak boleh berbohong lagi ya? Oke, janji ya, janji sama Kriwil ya. Janji sama Kriwil, janjinya sama Tuhan, oh Kriwil. Oh iya teman-teman, janjinya sama Tuhan ya, nggak boleh suka berbohong. Nah, begitu loh Mona. Yuk kita pulang yuk Mona yuk. Iya wes, aku mau pulang, aku mau main sama si Kriwil ya, boleh ya? Boleh, oke ya teman-teman ya. Dadah ya teman-teman ya. Sampai ketemu lain apa sih kan Mona? Kok susah banget? Lain hari. Iya, lain hari ketemu sama Mona sama Kriwil atau dalam cerita yang lainnya. Oke, bye. Bye Mona. Bye teman-teman. Bye. Nah, tuh kan anak-anak, kita ndak boleh bohong loh. Baik itu berbohong kepada teman, mis-mis kita, maupun juga orang tua kita. Jadi, jangan berkata-kata bohong ya. Jangan berkata-kata tidak benar ya. Yuk kita mau belajar dari Bapak Ayub ini untuk selalu berkata jujur, untuk setia kepada Tuhan dan lebih takut kepada Tuhan. Itulah yang kita pelajari minggu ini. Kita akan belajar dengan topik yang lainnya di minggu-minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.